Good evening, Fanny. Good evening, Jenny. How are you today? It's a nice day here. We have some sun. Oh, good for you then. Still putting some jumpsuit on your neck. Yeah, it's quite cold. Okay. Well, welcome back to Twin Talk. Nah, ini lanjutan lah ya dari talk sebelumnya. It's about Fulbright Scholarship, PhD program, specifically. Kita ngomongin in general sih waktu itu. Terus kita berencana untuk ngomongin lebih detail lagi mengenai study objectives and personal statement gitu. Terus untuk yang sesi ini, this Twin Talk session, kita ngomongin tentang study objectives dulu ya, Fen ya? Ya, boleh. Oke, ada 5 pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk study objectives. Mungkin secara umum sih bisa dibilang poin-poin penting yang diminta oleh Fulbright mengenai study objectives. Saya rangkum, kemudian 5 pertanyaan ini mungkin nanti pas Penny ngejawab sih agak ini juga ya, agak random juga sih, Pen, nggak apa-apa. Karena pertanyaannya itu meliputi detailed descriptions of your study objectives, and then the reasons why, kemudian juga menanyakan bagaimana your study plan, yang tadi udah dijelaskan mungkin di pertanyaan sebelumnya, fits with your previous training and future objectives, gitu. Kemudian juga pertanyaan berikutnya mengenai essential parts of your application. Jadi bagian penting nih, paling esensial dari aplikasinya, tetapi nggak menyebutkan nih tujuan kampus tujuan. Jadi gimana menuliskannya gitu, Fan. Udah sih kira-kira itu. Shall we just start? Ya. Mungkin ini sekalian Fanny sedikit memperkenalkan diri juga ya, tapi dari segi study objectives. What is your study plan? Well, what was your study plan back then gitu ya? Ketika Fanny propose, mungkin jawabannya nanti mengenai major field of study, kemudian juga specification or subfield of your study. Itu Fan. Ya, thank you ya Gen udah mengundang lagi nih ke acara Twin Talk, which is a good name. Kalau field of study mungkin architecture ya, architecture and subfieldnya mungkin lebih ke sejarah teori arsitektur. Memang term ini beda-beda di setiap kampus, khususnya mungkin kalau Europe beda, yang US juga punya bahasa yang beda gitu. Nah, di setiap kampus, bahkan yang kampus yang di US juga punya istilah-istilah yang beda. Tapi pilih yang paling representatif lah dengan kebidangan kita gitu. Mungkin kalau di bidang atau gini mungkin di sastra mungkin ada pecahan-pecahan lagi ya, di bawah sastra itu ada pilihannya apa-apa. Secara umum itu sih kalau terkait dengan field and subfield atau specification, dan itu memang harus dituliskan secara gamblang gitu di study objective. Oke, ini kita beneran ngobrol ya for the case of my curiosity. Jadi ini waktu Fanny mau nulis study objectives, apakah jawaban untuk major field of study and specialization subfield itu didapatkan dengan mencari kampus yang ingin dituju gitu, atau gimana tuh Fanny? Yes and no sebenarnya ya, karena kebetulan juga di tempat saya di ITB katakanlah ya, di ITB juga punya bahasa yang sama. Jadi pengelompokan kebidangannya itu agak cukup sejalan lah dengan kampus di US gitu. Nah, di situ saya merasa diuntungkan sih, karena nggak merasa harus adaptasi bahasa atau term gitu ya. Oke. Ini belum masuk dari poin-poin yang dituliskan di dalam formulir, tapi ini pertanyaan yang menurut saya sangat penting sekali. Saya tergelitik untuk menanyakan ini. What steps did you take to accomplish writing your study objectives? Saya gini nih, Fan, jadi nyoba nih gimana sih formulirnya penampakannya gitu. So I downloaded the form and then I started to reading it. Terus kayak, aduh bingung nih mau mulai dari mana gitu. Pengen nyoba nulis study objectives gitu, tapi di sini juga kayak mulainya dari mana ya gitu. Nah kalau Fanny sendiri
sebenarnya sebelum nulis study objectives itu udah tahu nggak sih mau kuliah jurusan apa gitu? Udah punya research proposal atau seperti apa, Fen? Ya, cara memulai yang paling penting mungkin udah keburu waktu ya, jadi nggak ada pilihan lagi tuh selain memulai sekarang gitu. Jadi waktu itu memang agak kepepet dan langsung ya udah tulis aja gitu. Tapi memang ketika bahkan sebelum mulai menyusun proposal untuk Fulbright, sebelum menyusun aplikasi Fulbright itu saya sudah punya proposal riset. Itu udah apa ya, sudah bisa dibilang mungkin 90% matang lah waktu itu untuk tahap itu. Jadi ketika menuliskan study objectives, saya mulainya dari proposal, isi proposal saya apa dan tujuannya apa gitu. Nah itu yang saya sederhananya mungkin copy paste ke dalam study objectives. Nah dari situ nanti mulai berkembang ceritanya untuk penulisan esai itu. Oke, di sini saya pengen highlight. Jadi sebelum Fanny menulis study objectives, in fact udah punya research proposal gitu ya, Fen ya? Iya benar. Yang artinya kalau pengen apply PhD program, memang udah harus ada proposal scholarship apapun itu gitu ya, Fen? Kalau dari pengalaman saya sih gitu ya. Karena kalau apa ya, kalau apalagi khususnya mungkin PhD itu kan memang penekanannya tuh sangat berat di riset ya. Jadi mau nggak mau ketika kita nge-apply beasiswa tuh udah harus tahu dulu mau riset apa. Karena kalau enggak ceritanya nanti bisa ngambang. Oke. Dalam kalau boleh lagi nih, dalam proses saya itu pencarian funding itu apa ya, ya pengalaman saya pencarian funding itu penting, tapi semacam pelengkap gitu ke dalam proses edukasi itu gitu. Jadi ya proposal riset perannya sangat penting sih dalam penyusunan aplikasi. Oke, jadi menurut saya ini poin yang sangat penting ya. Sebelum menulis study objectives, memang sudah ada research proposal yang artinya ini memang wajib dimiliki oleh kita yang ingin apply PhD program gitu ya. Selain research proposal, berarti sebelum menulis study objectives juga sudah punya CV ya, kan ya? Iya betul. CV kan sebenarnya ini jadi kayak orang Bandung bilangnya CV. Ya CV kan ini ya apa namanya ya kita pasti kita pasti punya CV dan kita akan selalu diupdate gitu ya. Jadi tapi memang saya ingat waktu nyusun aplikasi itu CV itu yang paling dulu disusun gitu. Disesuaikan dengan format Fulbright. Karena dalam proses penyusunan CV juga kita mulai menyaring, menimbang, dan memutuskan gitu ya, kira-kira yang signifikan mana gitu. Nah, itu juga jadi acuan ketika menyusun study objectives. Oke, saya pikir ini poin penting kedua yang Fanny miliki. Jadi, to start writing your study objectives, you have two capitals, gitu, dua modal besar. Yang pertama itu tadi research proposal, that is a must for PhD program. Terus yang kedua juga udah punya CV yang nanti bisa diintegrasikan dalam menulis study objectives, gitu ya, Fan ya? Yep. Oke, now let's move on to the next question. Di sini dituliskan kalau the study objectives need to be clear and detailed description of your study objectives. Jadi study objectives-nya ada keyword-nya detailed descriptions, kemudian juga the reasons for wanting to pursue that. Nah, kira-kira waktu itu, Fanny, how did you tackle this point? Kenapa sih memilihnya? Gitu? Saya ingat waktu itu itu di paragraf pertama kalau nggak salah saya tuliskan bahwa yang pertama saya sebutkan field-nya apa, specification-nya apa atau apa ya, subfield-nya apa. Nah dari situ baru masuk ke topik riset saya yang ingin saya studi itu apa gitu. Nah di situ nanti ceritanya bisa maju bisa mundur. Dalam artian bahwa ketika sudah posing your research topic and then you could go forward like why is it important, what benefits it will give you or your country, atau juga bisa sebaliknya kenapa saya memilih topik ini. Nah itu bisa mundur ceritanya dari pengalaman riset,
dari pengalaman sekolah S2 misalnya atau pengalaman publikasi gitu. Nah itu alur itu mungkin bisa beda ya dari setiap orang ya. Oke, ini sebenarnya agak overlap dengan pertanyaan saya berikutnya nih, Fen, mengenai explain how your study plan fits in with your previous training. Jadi kayak gimana menghubungkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya gitu ya. Ada yang sudah dilakukan sebelumnya, kemudian apa yang ingin dilakukan, dan di sini juga ditanyakan your future objectives. Kalau itu gimana tuh, Fen? Iya, jadi tadi yang udah kita singgung sedikit ya, apa yang sudah dilakukan itu, lagi-lagi nih sebelumnya juga kita udah mulai membahas ini bahwa, apa sih yang membuat kita berpikir untuk propose topik ini gitu. Nah itu mungkin bisa dari, kalau saya sih fokusnya mungkin karena background saya researcher dan dosen gitu ya. Jadi fokusnya adalah riset yang sudah saya lakukan apa. Terus, nah dari riset itu apa namanya? Why is it important gitu? Apa yang apa yang saya misalnya kasus saya gitu ya, apa yang saya temukan di lapangan yang membuat saya merasa ini penting nih gitu. Hidden realities apa sebenarnya yang ingin saya ungkap dari yang saya temukan di lapangan dan ingin saya bawa ke topik riset saya gitu. Nah, itu alasan-alasan itu yang menurut saya perlu dibangun ketika bercerita tentang studi objektif, pengalaman masa lalu gitu ya. Atau juga misalnya poin bahwa dari riset ini ketika misalnya jadi kalau saya beberapa riset itu sebenarnya tidak begitu terkait ya dengan keilmuan saya atau riset topik proposal untuk S3, tapi at some point saya bisa claiming bahwa dari riset ini kita pakai metode kualitatif gitu. Nah, saya sudah familiar nih dengan metode kualitatif yang saya percaya akan sangat membantu saya nanti di S3 gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang harus dibangun, yang intinya sebenarnya membuktikan bahwa gue tuh udah siap loh gitu untuk bisa sekolah gitu. Jadi kalian harus terima gue gitu. Aku pantes gitu, udah gue melakukan ini loh, dan gue tahu apa yang gue mau lakukan gitu ya. Oke, nice point, Fan. Ini agak sedikit ini ya, personal experience juga, dan the case of my curiosity. Kan nggak semua pengalaman atau apa yang sudah kita lakukan atau riset yang sudah Fanny lakukan itu benar-benar fit in gitu, atau tailor each of them gitu sebagai satu kesatuan yang memang menyatu dan linear gitu. So according to your experience, how did you tailor your experience that seems not to be linear, yang nggak semuanya sama gitu, tapi gimana nih cara menarasikannya dalam sebuah studi objektif? Ini menarik banget sih pertanyaannya menurut saya. Ya itu seni kita melihat ya, melihat dan membaca apa yang ada gitu. Maksudnya saya percaya sih banyak orang yang mungkin tidak punya linearitas yang 100% presisi gitu ya. Jadi caranya mungkin kalau dari pengalaman saya sih misalnya beberapa riset yang tidak linear atau juga tidak secara langsung fit into my tracks gitu ya. Nah, saya tuh berusaha melihat dari perspektif lain. Misalnya saya pernah melakukan proyek dengan beberapa teman-teman gitu ya, yang pada akhirnya tuh bahkan mungkin pertanyaan banyak orang arsitekturnya di mana itu jadi agak baur gitu. Nah, dalam artian kan sebenarnya dari segi keilmuan ataupun topik riset itu nggak membantu gitu. Tapi kita punya angle lain nih melihat itu. Misalnya dengan bahwa ternyata dari proyek itu saya ketemu banyak orang dari latar belakang pendidikan yang beda-beda gitu. Dan itu bisa jadi senjata atau modal buat kita menyatakan bahwa saya sudah aware loh dengan multidisiplin approach gitu. Dan saya bisa bekerja dengan baik dengan orang-orang dari background yang beda gitu. Dan itu bisa jadi nilai plus buat kita untuk secure
certain level of research gitu, karena at the end of the day itu PhD kan akan riset ya, dan apalagi di kondisi sekarang semua orang selalu minta multidisiplin, kerjasama gitu. Karena saya pikir caranya tuh memang berusaha untuk membuka jendela aja sih. Kita mau lihat dari jendela yang mana nih gitu. Kalau misalnya dari jendela depan nggak bisa, ya coba cari dari jendela samping atau jendela di atas gitu ya. Dari angle manapun yang barangkali pasti akan ada alasan yang cukup baik lah gitu untuk semua yang sudah dilakukan dengan niat baik gitu. Jadi ya. Oke, menarik sekali ya. Ini soal the art of opening your window gitu. Kebetulan Penny buka jendela yang pemandangannya pantai, bagus gitu ya Penny ya. Jadi orang baru lihat, oh ternyata ada pantai, bagus nih gitu. So that's the way you, I think tadi Penny sempat bilang the art of storytelling sih ya. Oke. Terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini agak sedikit tricky juga nih. Any research interest as essential part of your application? Jadi research interest-nya ini essential part of the application, but do not mention specific the US universities you would like to study. Itu gimana tuh Van triknya? Triknya ya jangan mention nama kampusnya gitu ya. Tapi yang saya lakukan adalah stating lagi risetnya apa, kenapa itu penting untuk Indonesia, dan kenapa US gitu. Dan kebetulan mungkin saya beruntungnya juga bahwa sejarah teori kritik arsitektur itu salah satu kiblatnya memang US gitu. Oke, itu strong point juga ya. Betul, jadi ya saya nggak perlu sebut kampus yang mana, tapi itu udah jadi apa namanya highlights-nya gitu. Ya, well known lah, everyone knows gitu ya. Oke. Ini sih mungkin kita sedikit jadi wrap up aja gitu ya kan ya. Jadi tadi sebelum menuliskan studi objektif sebenarnya ada hal-hal yang besar dan penting yang harus dilakukan. Itu seperti Fanny udah menuliskan research proposal. Dan kalau mundur lagi ini berarti menulis research proposal ini juga udah ada kampus yang ingin dituju gitu ya kan ya. Ya, betul. Yang nantinya ditulis di studi objektif tapi tidak menyebutkan kampusnya apa. Jadi maksudnya sebenarnya nggak menyebutkan tapi udah ada dan mestinya udah ada biar jelas gitu ya kan, biar detail. Ya, betul. Karena kan gini juga ya, ketika menyusun proposal itu kan kita butuh profesor gitu ya. Nah, ketika menuliskan itu mau nggak mau memang sudah mulai riset sekolahnya. Ya, dari situ lalu maksudnya udah punya sekolah itu bukan udah keterima gitu ya, tapi udah punya inceran mana nih sekolah yang saya pengen gitu. Nah itu membantu banget ketika nulis proposal, terus lagi ke apa namanya ke study objectives, apalagi karena proposal dan study objective itu menurut saya adalah rephrasing aja sih, rephrasing your research proposal. Oke, keren banget nih, Van. Jadi ini bikin saya sadar sih, this is me learning from you because you have succeed in this, gitu kan. Ternyata ketika saya tertarik nih, oh coba nih kayak pengen coba apply deh, gitu, apa aja sih yang diminta. Nah, saya tuh langsung buka formulir dan pengen nulis study objectives. And it made me realize, gitu, ternyata ini menuliskan yang ada di formulir ini adalah permukaannya aja nih yang tampak di muka. Tapi di belakangnya sebenarnya banyak hal yang harusnya sudah dilakukan. Misalnya tadi kayak Penny bilang, sebelum menulis studi objektif tuh dia udah punya CV yang udah disesuaikan dan dengan kebutuhan, kemudian juga udah nulis research proposal, dan juga artinya juga udah tahu kampus yang mana yang akan dituju. Artinya ini hal-hal besar yang sudah dilakukan agar bisa menulis studi objektif yang baik gitu ya kan ya. Ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, Van? Mungkin pengalamannya atau apa sih menurut Fanny yang harus dilakukan nih, 1 atau 2 tips untuk menulis study objectives? Ya, yang kalau saya ingat ya, yang penting ketika menuliskan itu adalah being bold aja. Misalnya kita udah cerita nih, oh saya punya publikasi A, B, C gitu, nggak apa-apa di setiap akhir paragraf itu restatement lagi bahwa this is the proof that I've committed to this topic gitu, atau misalnya dari pengalaman riset gitu.
This is showing that I've dedicated my life to this to research, and I'm really interested into research, and pokoknya jadi restating aja bahwa jangan berusaha membuat sesuatu yang tersirat gitu ya. Jangan kayak gitu, bikinnya tersurat aja bahwa ini loh saya udah melakukan ini loh, ini tuh sangat membantu nanti ketika riset. Atau misalnya ini loh saya punya kualitas ini kerjasama dengan dalam tim atau apa gitu. Nah itu akan itu bukti bahwa saya memenuhi syarat untuk bisa sekolah di US gitu. Being bold aja and being direct. Oke, ini karena kebetulan saya juga baca study objectives-nya Feni, itu saya ingat itu dia orang arsitektur, artinya orang science banget gitu ya. Tapi dia punya kemampuan storytelling yang sangat baik nih menurut saya. Kemampuan storytelling yang sangat baik itu tanda kutip, quote unquote, itu the art of storytelling itu adalah the art of selling yourself gitu ya Fen ya. That's true. Jual diri gitu, like this is me, kayak tadi yang Feni bilang, just be bold gitu. Oke deh, I think that's it for the study objectives Twin Talk. Nanti kita akan lanjutkan lagi di Twin Talk berikutnya, sesi mengenai personal statement gitu Fen. Oke. Thank you so much. Semoga nggak bosan ya Fen ya berbagi ilmu dengan saya yang sekarang lagi mencoba mencari celah kira-kira jendela mana yang bisa dibuka. Okay. I believe you have a lot of windows there. Okay, hopefully yang ada view-nya bagus gitu ya. Yeah. Okay, then thank you so much, Fanny, and see you in the upcoming Twin Talk. Bye. Thank you. Good luck.